Kali saya Mesya Marsabesi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini, edisi 17 September 2024. Di mana sejumlah informasi terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. 45 anggota DPRD Maluku periode 2024-2029 resmi dilantik. Sebanyak 45 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi Maluku dilantik Selasa 17 September 2024. Mereka dilantik berdasarkan surat keputusan atau SK Menteri Dalam Negeri atau Mendagri nomor 100.2.1.4 garis datar 3715 tahun 2024 tentang peresmian pengangkatan anggota DPRD Provinsi Maluku periode 2024-2029. Ketua DPRD Maluku Ben Hurwatubun mengatakan, dengan dilantiknya para anggota DPRD maka berakhir pula masa kepemimpinan anggota DPRD periode sebelumnya. Katanya ini menandai dimulainya masa bakti para wakil rakyat yang terpilih melalui pemilihan umum 2024. Para anggota DPRD yang dilantik berasal dari berbagai partai politik dan telah terpilih mewakili daerah masing-masing pemilihan atau dapil masing-masing. Rekan-rekan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku periode 22 Muhammad Sukri Wailisa, Partai Kebangkitan Bangsa Republik Maluku. Tribuners 45 anggota DPRD Maluku 2024-2029 dilantik hari ini. Berikut daftar nama lengkap mereka. Berikut nama-nama lengkap 45 anggota DPRD Maluku periode 2024-2029 yang telah dilantik hari ini, Selasa 17 September 2024. Puluhan calon dewan tersebut telah dilantik di ruang rapat paripurna DPRD Maluku pukul 10 pagi. Pelantikan ini menandai dimulainya masa bakti para wakil rakyat yang terpilih melalui pemilihan umum 2024. Para anggota DPRD yang telah dilantik berasal dari berbagai partai politik dan telah terpilih mewakili daerah masing-masing. 6 diantaranya merupakan pengganti anggota DPRD terpilih yang mundur karena maju pilkada. Berikut nama-nama anggota DPRD Maluku yang dilantik. Dapil Maluku 1 Ambon dengan 9 kursi Partai Gerindra Johan Lewerisa, caleg PKS terpilih Rostina, caleg PDI Perjuangan Luki Watimuri, caleg Partai Golkar terpilih Richard Taharbau, caleg Partai Nasdem Rimaniar Hetaria, kemudian caleg Partai Amanat Rakyat atau PAN, Nita bin Umar, caleg P3 terpilih Rafiq Afifuddin, caleg Partai Hanura terpilih Edison Sari Manela. Kemudian caleg PKB terpilih Aris Sahertian. Untuk Dapil Maluku 2 Buru-Buru Selatan dengan 5 kursi caleg PDI Perjuangan terpilih M. Akmal Solisa. Caleg P3 terpilih Dali Fahrul Syarifuddin, caleg PKS terpilih Solihin Buton, caleg PKB terpilih Ikram Umasugi, caleg Nasdem terpilih Ridwan Nurdin. Dapil Maluku 3 Maluku Tengah 10 kursi caleg Partai Hanura terpilih M. Reza Moni, caleg PDI Perjuangan terpilih Al Hidayat Wajo, caleg Perindo terpilih Mauren Vivian, caleg Partai Golkar terpilih Rashad Effendi Latukonsina, caleg PKB terpilih Sukri Wailisa, caleg PKS terpilih Asis Tangkala, caleg Nasdem terpilih Irawadi, caleg Gerindra terpilih Andi Munaswir dengan perolehan 10.704, diganti Alan Lohi, caleg Demokrat terpilih Halimun Saulatu, caleg PAN terpilih Wahid Laitupa. Kemudian untuk Maluku 4 Seram bagian timur, caleg PKS Noaf Rumau dengan perolehan suara 15.424, caleg Nasdem Abdul Helilau, caleg PDI Perjuangan Jafet Patiselano. Untuk Maluku 5 Seram bagian barat, caleg Demokrat Asri Arman Demokrat diganti dengan Julius Maurits Rita Sow, caleg PDI Perjuangan Lanyong, caleg Partai Gerindra Hatta Hehanusa diganti Zain Syaiful Latu Kaisupi, caleg Nasdem Timotius Akrena diganti Ismail Marasabesi, caleg PAN Ibrahim Ruhunusa dengan perolehan suara 6.768 diganti Amiruddin. Kemudian untuk terakhir, Maluku 6 Maluku Tenggara, Kota Tual dan Kabupaten Kepulauan Aru, caleg PDI Perjuangan Ben Hurwatubun, caleg Hanura Sulaiman Letsoin, caleg Nasdem Fauzan Rahawarin, caleg PKB Mumin Refra, caleg Golkar Yunus Seran, caleg Perindo Wilhelm Daniel Kurnala, caleg Gerindra Saudatuan Kota Tetol, caleg Demokrat Hashim Rahayaan. Untuk Maluku 7 Kepulauan Tanimbar, Maluku Barat Daya, caleg PDI Perjuangan Zamora Noj, caleg Golkar Anas Yeremias, caleg Gerindra Melkianus Saidekut,
diganti dengan Suwanti John Laipeni, caleg PDI Perjuangan Andreas Taborat, caleg Demokrat Jeffrey Jarat. Dan Katolik yang ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Anggota DPD RI Dapil Provinsi Maluku yang berkenan hadir pada kesempatan ini, rekan-rekan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku periode 22 Muhammad Supri Wairisa, Partai Kebangkitan Bangsa Republik Maluku 3. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon hadir dimohon berdiri. Saya akan mengambil sumpah atau janji dan dari Partai Gerindra, para rektor perguruan tinggi swasta dan negeri Provinsi Maluku, saudara sekretaris daerah dan seluruh perangkat daerah. Dengan demikian, saya akan mengambil sumpah atau janji Tribuners, 45 anggota DPRD Maluku resmi dilantik, 6 diantaranya sebagai pengganti. Sebanyak 45 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi Maluku dilantik Selasa 17 September 2024. Mereka dilantik berdasarkan surat keputusan SK Menteri Dalam Negeri atau Mendagri nomor 100.2.1-4-3715 tahun 2024 tentang peresmian pengangkatan anggota DPRD Provinsi Maluku periode 2024-2029. Dari 45 anggota DPRD Maluku itu, 6 diantaranya merupakan pengganti dari anggota terpilih yang kini malah memilih maju di Pilkada 2024. Mereka diantaranya Ibrahim Ruhunusa maju sebagai calon Bupati Malteng digantikan Amiruddin, kemudian Asri Armani yang maju menjadi Bupati SDP digantikan Julius Morris Rutasou, sementara Nasdem mengajukan pergantian Timotius Akrena yang maju sebagai calon Bupati SBB dengan Ismail Marasabesi. Kemudian Partai Gerindra mengajukan Alan Wahyi menggantikan Andi Munaswir yang maju sebagai Bupati Malteng. Hatta Hehanusa calon Bupati SBB digantikan dengan Syaiful Latu Kaisupi dan Melkian Sadekut calon Bupati KKT digantikan Suwanti John Laipeni. Dengan demikian, saya akan mengambil sumpah atau janji menurut agama Islam, Kristen, Protestan, dan Katolik. Selanjutnya, saya perlu memperingatkan bahwa sumpah atau janji yang diucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik tahun 1945 bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi. Tribuners, Ben Hur Watubun dan Irawadi jabat pimpinan sementara DPRD Maluku periode 2024-2029. Ben Hur Watubun dari PDI Perjuangan dan Irawadi dari Partai Nasdem ditunjuk sebagai pimpinan sementara DPRD Maluku.
Keduanya diangkat berdasarkan partai politik dengan perolehan kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD. Pengumuman ini disampaikan oleh Sekretaris Dewan atau Sekwan DPRD Maluku, Farhatun Rabia Samal, dalam rapat paripurna pelantikan anggota DPRD Provinsi Maluku periode 2024-2029, yang hari ini sebanyak 45 anggota DPRD Provinsi Maluku diambil sumpah dan dilantik sesuai surat keputusan Menteri Dalam Negeri atau Mendagri nomor 100.2.1.4/3715 tahun 2024. Provinsi Maluku periode 2024-2029 untuk menentukan seluruh syarat-syarat dan seluruh agenda dari provinsi Tuhan. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, kami selaku pimpinan sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku dengan ini menerima manusia untuk seterusnya melaksanakan tugas-tugas kesedaran sebagaimana yang diamanatkan dalam Pilpres. Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa sebagai mengajukan diri periode 2019-2020 kami menyerahkan teruskan kepada rekan-rekan di DPRD Provinsi Maluku periode 2024-2029 untuk menentukan seluruh syarat-syarat dan seluruh agenda dari provinsi Tuhan. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, kami selaku pimpinan sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku dengan ini menerima manusia untuk seterusnya melaksanakan tugas-tugas kesedaran sebagaimana yang diamanatkan dalam Pilpres. Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa sebagai mengajukan diri periode 2019-2020 kami menyerahkan teruskan kepada rekan-rekan di DPRD Provinsi Maluku periode 2024-2020 untuk menentukan seluruh syarat-syarat dan seluruh agenda dari provinsi. Kita beralih ke berita lainnya. Tribuners, 122 guru di Maluku Tenggara ikut BIMTEK Layanan Prima diingatkan pentingnya etos kerja. 122 kepala sekolah jenjang TK, PAUD, SD, dan SMP di Kabupaten Maluku Tenggara, Malra, ikut bimbingan teknis pelayanan prima. Kegiatan tersebut akan berlangsung selama 4 hari demi peningkatan teknis kualitas bagi peningkatan kapasitas pendidikan. Terhitung mulai hari ini Selasa 17 September 2024 hingga Jumat 20 September 2024 di Aula Kantor Bupati Malra, PJ Bupati Malra yang diwakili PLT Asisten 3 Talib Ren Horan, mengatakan pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang sangat penting bagi kemajuan suatu daerah. Asisten 3 Talib Ren Horan mengatakan, kepemimpinan dalam suatu organisasi merupakan faktor yang menentukan berhasil tidaknya suatu organisasi sekolah. Oleh karena itu, kepemimpinan sangat bergantung dari personality orang yang mengemban posisi sebagai kepala sekolah itu sendiri. Bahkan berpengaruh lanjutnya terhadap produktivitas pendidik dan peserta didik sekolah di era revolusi industri 4.0 ini.
Karena apa? Yang di depan yang mau akan lebih cepat. Katanya kita mau bilang atau urut kata bisa seperti air mengalir dari atas ke bawah. Ada air yang tapi kalau air Anggur Kabupaten Maluku Tenggara Malra terpantau turun. Masih dari Kabupaten Maluku Tenggara, Tribuners update harga bumbu dapur di Maluku Tenggara, cabai rawit turun Rp70.000 per kilo. Setelah sempat melonjak di pekan lalu, kini harga cabai di Pasar Langgur Kabupaten Maluku Tenggara Malra terpantau turun. Per Selasa 17 September 2024, harga cabai rawit lokal dibanderol Rp70.000 turun dari harga sebelumnya Rp100.000 per kilogram, alias turun selisih Rp30.000. Sementara untuk harga cabai keriting malah melonjak, kini berada di angka Rp100.000, melonjak tipis dari harga sebelumnya Rp80.000. Sedangkan untuk bawang merah masih di harga Rp40.000, bawang putih di angka Rp50.000. Untuk tomat lokal jenis apel masih stabil di angka Rp10.000 per kilo. Kakak Indah, salah satu pedagang bumbu dapur di Pasar Langgur, mengatakan lumayan banyak stok cabai yang dipasok hari ini. Kakak Indah mengatakan cuaca juga baik akhir-akhir ini, curah hujan normal sehingga mempengaruhi hasil panen petani. Kita ke berita terakhir, Tribuners. Rada Kelrey baca pesan Menhub saat upacara Harhubnas 2024 di Pelabuhan Amahai. Kantor Unit Pelayanan Pelabuhan atau KUPP kelas 3 Amahai, Kabupaten Maluku Tengah menggelar upacara Hari Perhubungan Nasional atau Harhubnas. Upacara Harhubnas ke-53 tahun itu berlangsung khidmat di area pelabuhan kawasan negeri Soahuku, Kecamatan Amahai, Senin 17 September 2024. Kali ini peringatan Harhubnas mengusung tema Transportasi Maju Nusantara Baru. Upacara dipimpin langsung Kepala KUPP kelas 3 Amahai, Abdul Rada Kelrey,
yang diikuti sejumlah pejabat struktural dan puluhan pegawai fungsional pelabuhan serta aparat TNI Polri, pos pelabuhan serta buruh TKBM Pelabuhan Amahai. Dalam sambutannya, Kalaray mengungkapkan bahwa Harhubnas tahun ini menjadi momentum untuk semua insan perhubungan khususnya di Pelabuhan Amahai untuk meningkatkan kinerja secara profesional dan maksimal dalam pelayanan. Selanjutnya, sebagai perpanjangan tangan negara khususnya di bidang pelayanan kelautan, seluruh pegawai wajib mematuhi aturan pelayanan. Pelayanan baik yakni memperlakukan semua yang berhubungan dengan KUPP Amahai sama dengan penuh hormat dan rasa tanggung jawab. Untuk itu, ia meminta seluruh pegawai KUPP berikut mitra KUPP Amahai serta masyarakat untuk bersinergi mendukung terwujudnya kinerja KUPP Amahai yang lebih baik. Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini, edisi 17 September 2024. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marsabesi pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal